Halo sobat pelaut semua. Pernah gak sih kamu nonton film tentang pelayaran atau kapal besar, terus ngelihat betapa keren dan tegasnya para perwira kapal, tapi biasanya yang disorot cuma kaptennya aja. Padahal ada banyak banget sosok keren lainnya yang kerja keras demi kapal bisa berlayar aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Salah satunya si Mualim 3 alias third officer. Yap, dia bukan sekedar figuran. Meski posisi dia adalah perwira paling junior di bagian deck, tapi jangan salah, tanggung jawabnya gede dan perannya penting banget. Di video ini, kita bakal ngebahas tuntas siapa sih Mualim 3 itu, apa aja tugas-tugasnya, dan kenapa posisi ini bisa dibilang sebagai gerbang awal menuju tangga karir pelaut yang lebih tinggi. Jadi gini, dalam struktur organisasi di atas kapal niaga, bagian deck itu dipimpin sama kapten, atau dalam istilah internasionalnya disebut master. Nah, di bawah kapten ada 3 perwira deck, Mualim 1 alias chief mate, Mualim 2 second officer, dan Mualim 3 third officer. Si Mualim 3 ini biasanya adalah perwira yang paling junior, tapi jangan dibayangkan kayak anak magang ya. Dia udah punya sertifikat perwira, punya wewenang sendiri, dan punya tanggung jawab tetap. Bahkan banyak pelaut senior yang bilang justru di posisi Mualim 3 lah kita benar-benar dibaptis jadi pelaut sejati. Biasanya Mualim 3 ini adalah lulusan baru dari Akademi Pelayaran atau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang sudah menyelesaikan pendidikan dan masa praktek lautnya. Jadi pas dia naik ke atas kapal sebagai third officer, dia udah siap tempur, baik secara teori maupun praktek. Salah satu tugas utama Mualim 3 adalah sebagai penanggung jawab keselamatan jiwa di kapal. Dalam istilah resminya, dia bertugas mengelola dan merawat Life Saving Appliance atau LSA. Ini termasuk semua perlengkapan yang digunakan saat keadaan darurat, kayak life jacket, pelampung, life boot alias koci, peluncur rakit darurat atau life raft, flare atau sinyal darurat, dan sebagainya. Setiap minggu, Mualim 3 wajib melakukan inspeksi rutin buat ngecek kondisi alat-alat itu, mulai dari memastikan tidak ada yang kadaluarsa, rusak, atau hilang, sampai ngurus dokumentasi dan laporan inspeksi buat kapten dan pihak manajemen kapal. Kalau misalnya ada drill atau latihan penyelamatan, Mualim 3 juga yang ngatur jalannya latihan. Dia harus tahu prosedur evakuasi, tahu bagaimana cara ngeluarin lifeboat dengan cepat, dan tahu apa yang harus dilakukan di situasi darurat kayak kebakaran atau kapal tenggelam. Berikutnya, Mualim 3 juga kebagian jadwal jaga laut, biasanya di watch hour, yaitu di jam 8 malam sampai jam 12 malam. Ini bukan sekedar duduk-duduk liatin laut. Di jam-jam ini, dia yang bertanggung jawab atas keselamatan navigasi kapal. Dia harus mantau radar, ais, GPS, dan peralatan navigasi lain. Terus juga wajib komunikasi sama kapal lain lewat radio kalau ada potensi tabrakan. Bikin catatan perjalanan di logbook, update peta kalau perlu, dan siap ambil keputusan cepat kalau ada bahaya. Jadi saya pernah dengar cerita dari pelaut, katanya jam 8 sampai jam 12 malam itu shift paling magis, suasananya sepi, gelap, dan kadang kabut tebal banget. Kalau cuaca buruk, itu shift bisa jadi shift yang bikin jantung berdebar. Tapi di situ juga tantangannya, fokus, konsisten, dan tetap tenang dalam tekanan. Yang bikin posisi Mualim 3 makin spesial, dia juga merangkap jadi medical officer alias dokter dadakan di kapal. Jangan bayangin dia bawa stetoskop dan jas putih ya, tapi dia harus paham dasar-dasar pertolongan pertama, cara ngasih obat, sampai prosedur darurat medis. Di kapal ada yang namanya medical case.
semacam kotak P3K skala besar yang isinya lengkap. Dari obat sakit kepala, antibiotik, sampai perban dan alat jahit luka ringan. Nah, yang ngurus itu ya si Mualim 3. Kalau ada kru yang jatuh, luka, muntah-muntah, atau kena heat stroke, Mualim 3 yang pertama turun tangan. Dan kalau sakitnya serius, dia harus bisa komunikasi sama dokter dari darat via radio atau email satelit. Terus ngelaksanain instruksi yang dikasih. Jadi nggak sembarangan, tanggung jawabnya tinggi banget. Selain tugas-tugas lapangan, Mualim 3 juga berkutat dengan pekerjaan administratif. Jangan kira jadi pelatih itu bebas dari kertas-kertas. Justru dokumentasi itu bagian penting dari operasional kapal. Mualim 3 harus nyiapin laporan inspeksi alat keselamatan, logbook medis, daftar alat yang rusak atau butuh penggantian, dan catatan latihan keselamatan. Kadang dia juga diminta bantu Mualim 2 buat ngecek navigational publication atau bantu Chief Med buat manajemen deck saat bongkar muat. Pokoknya Mualim 3 itu serba bisa dan selalu di tengah-tengah aksi. Nah, ini penting. Meskipun dia junior, Mualim 3 harus punya komunikasi dan kerja tim yang solid. Dia harus bisa ngelapor ke Mualim 2 atau Chief Med soal kondisi alat keselamatan. Harus bisa ambil keputusan saat jaga laut, tapi juga tahu kapan harus konsultasi ke atasan. Di atas kapal, semua orang itu saling bergantung. Satu kesalahan kecil bisa berdampak gede banget. Makanya, walau kadang tekanan tinggi, komunikasi dan rasa saling percaya itu jadi kunci. Dan sebagai Mualim 3, kamu dituntut buat belajar terus, adaptasi, dan tunjukkan semangat yang kuat. Kalau kamu mau naik ke posisi Mualim 2 atau Chief Med, ya semuanya dimulai dari sini, dari posisi Mualim 3. Kamu bakal belajar tentang kepemimpinan, tanggung jawab, prosedur, dan semua detail yang nantinya bakal jadi bekal naik pangkat. Setelah beberapa kontrak dan jam layar yang cukup, kamu bisa lanjut ambil sertifikat perwira yang lebih tinggi dan siap naik level. Dan percaya deh, pengalaman kamu waktu jadi Mualim 3 bakal jadi fondasi kuat banget buat jenjang karir kamu selanjutnya. Jadi gimana? Sekarang kamu udah tahu kan kalau Mualim 3 itu bukan cuma pelengkap di kapal. Dia adalah bagian penting dari tim navigasi dan keselamatan kapal. Dari ngecek pelampung, jaga laut, jadi dokter dadakan, sampai ngurusin dokumen. Semuanya dipegang sama si Mualim 3. Kalau kamu punya mimpi kerja di kapal, posisi ini bisa jadi langkah awal yang keren banget. Penuh tantangan, tapi juga penuh pembelajaran. Thanks sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan info menarik seputar dunia pelayar lainnya. Dan kalau kamu punya pengalaman sebagai Mualim 3, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, fair winds and following seas.